Seperti biasa ya, sebelum kita tutup, sama-sama kita mendengarkan pengajian pembacaan kitab Al-Mawa'idul Usbuliyah ya. Kita sudah masuk kepada hadis yang hadis Samit wal Ashrun ya, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis yang ke-28. Surat bahasa speaker ini. Hukiyah anna Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafati. Surat bahasa. Diceritakan yang kemarin melanjutkan tentang hadis yang ke-28 kemarin menceritakan tentang orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia, dia lupa bahwa Allah lah yang maha besar ya, Allah lah yang pantas untuk sombong, sedangkan dia tidak boleh sombong ya. Dalam Al-Quran itu wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian jalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong ya. Tak boleh kita sombong ya, merasa senior tak apa-apa, yang penting jangan sombong ya. Ini merasa senior semena-menanya saja ya. Kalau kita duluan dari orang, niatkan kita untuk mengajarkan orang lain. Jangan gunakan ya kekuasaan kita untuk mendikte orang lain ya, melainkan untuk mendorong orang lain. Nah, orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang paling bi'sal abdu, sejelek-jeleknya hamba. Mereka juga yang memilih dunia ketimbang ya biddini, yakhtar dunya biddin. Mereka yang memilih ya dunia ketimbang agamanya dijual untuk kepentingan dunia. Itu orang yang paling jelek kata Rasulullah. Yang paling jelek juga adalah mereka yang menghalalkan dunia dengan perkara-perkara yang syubhat ya. Perkara yang syubhat ini adalah perkara antara halal dan haram ya. Halal dan haram. Dalam sebuah hadis itu diceritakan perkara yang syubhat itu seperti seseorang yang dianya melepaskan kambingnya di rumput yang halal untuk digembalai di situ ya, tetapi nyatanya di sebelahnya adalah kebun orang lain. Nah, yang dimakannya itu nanti bisa saja nyebelah ke sebelah sehingga termakan yang haram. Nah, itu namanya syubhat ya. Jadi syubhat itu perkara yang belum jelas halal atau haramnya, tapi tetap nanti artinya ke sesuatu yang tidak baik. Idza jatama al halal wal haram ghaliba al haram. Kalau sesuatu itu bercampur antara halal dan haram, maka diberatkan keharamannya. Air satu botol kemasukan tua satu tetes, maka dia menjadi air yang haram walaupun dia sedikit ya. Tak mesti banyak tuanya, yang penting sedikit. Nah, itu sudah tetap haram.
Begitulah syubhat ya. Jadi ulama itu bukan hanya menjaga sesuatu yang haram, bahkan yang syubhat. Nah, kadang-kadang kita ni dunia ni ya, hidup kita dengan perkara yang syubhat, belum tentu halalnya, dan itu pasti nanti arahnya ke haram. Sejelek hamba juga adalah mereka yang tamak, ya, tak puas dengan hidupnya sehingga dianya selalu membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianya mengikuti hawa nafsunya, ya, tamak, ya. Tamak ini lawannya qanaah. Nah, ya. Qanaah itu menerima apa adanya. Tamak itu sesuatu yang tidak puas. Diberi 10 mau 11. Nah, diberi 2 bangesai mau 3. Diberi 3 mau 4. Begitu seterusnya, sehingga dia akan membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu punya hati yang qanaah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, beriman dengan hari pembalasan, bertemu dengan Engkau, ya. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Engkau beri, dan wa tardu biqada'ik, dan berikanlah kami keridhaan atas qada, ketentuan Engkau. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah akhir zaman, ya, sudah susah untuk menjaga diri kita dari perkara yang baik. Kadang hati kita tak tenang, minta kita sama Allah ketenangan. Kadang-kadang kita lupa dengan hari bertemunya dengan Allah, yakni hari pembalasan. Kadang-kadang kita tidak merasa qanaah, ya, kita tamak dengan apa yang diberikan Allah. Kadang-kadang juga kita harus beriman, ya, mengetahui, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tardu biqada'ik, ya. Dan juga sejelek-jelek hamba adalah, kata Rasulullah, abdun hawa yudilluh, hamba yang hawa nafsunya membawa kepada kesesatan, ya. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab manusia diciptakan oleh Allah paket lengkap. Pertama diberikan akal, yang kedua diberikan hawa nafsu. Manusia kalau jelek bisa jelek daripada setan, tapi kalau dia bagus lebih bagus daripada malaikat. Malaikat tu dianya hanya diberikan akal. La ya'sunallah, malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah karena dia diberi akal. Akal itu sifatnya adalah taat, selalu, ya, taat kepada Allah. Ya, kalau orang yang akalnya bagus, ya, dia tidak akan melakukan sesuatu kejelekan. Tapi hawa nafsu itu selalu membawa kepada kesesatan. Ketika hawa nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya sama Allah, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata nafsu, ana wa anta, engkau adalah engkau, aku adalah aku, ya. Sombong hawa nafsu ini sama Allah. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka 1000 tahun. Ketika itu keluar, ditanya lagi, siapa engkau dan siapa aku? Kata nafsu tetap mengatakan ana, anta. Aku ya aku, engkau adalah engkau. Akhirnya dimasukkan lagi ke dalam api neraka 1000 tahun. Ketika dikeluarkan lagi, ya, barulah adanya
ya, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, kata hawa nafsu. Nah, itu. Jadi hawa nafsu itu tadi, ya, tidak akan sadar ya sebelum dianya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum disiksa oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita minta jangan begitu, ya. Jangan kita setelah diberikan musibah sama Allah baru kita sadar, walaupun bagus kalau sadar ya. Ada yang diberikan musibah malah tak sadar-sadar. Nah, itu bahaya tuh. Ya. Nah, itu yang bahaya. Maka musibah itu bahasa cinta dari Allah. Man ahabballahu syai', man ahabballahu abadan ibtalah. Barang siapa yang dicintai Allah akan diberikan cobaan. Dia mungkin karena hawa nafsunya menguasainya, akhirnya diberikan cobaan sehingga cobaan tersebut mengingatkan dia kepada Allah. Ya, sejelek-jeleknya hamba adalah mereka yang lari ya badalahu anil haqqi, daripada kebenaran. Orang yang paling jelek juga kata Rasulullah itu adalah mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kebenaran itu walaupun keluarnya daripada ya maaf kata, kebenaran itu keluarnya daripada juburnya ayam, bahasa kasarnya, tetap harus diterima, ya. Karena yang dipandang itu adalah kebenarannya, bukan siapa yang menyampaikan, ya. Unzur maqila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Aku kalau orang tuh yang ngomong aku tak mau ikut. Nah, ini mandang orangnya, padahal yang dikatakannya adalah baik, ya. Begitu juga teori-teori orang luar sana, ya, yang mungkin dalam keseharian kita cocok, mungkin kita ambil teori-teori orang barat di sana, ya. Tapi tentunya dengan landasan agama yang kuat. Ini semuanya diambil semua, ya, tak ada filternya lagi, yang bahaya juga, ya. Harus belajar fondasi ilmu agama juga, ya. Yang seperti apa tuh bahasanya? Time is money, kata kawan, ya kan? Waktu adalah uang, ya. Time is money, waktu adalah uang. Artinya ya waktu itu sesuatu yang berharga, ya. Sesuatu yang berharga, jangan kita sia-siakan. Ya, carilah yang kira-kira cocok dengan pemikiran Islam. Ya, maka kebenaran itu yang dipandang adalah sesuatu yang dikatakan, walaupun keluar dari anak kecil, walaupun dia keluar daripada musuh kita, walaupun keluar dari orang yang kita benci, tapi kalau itu kebenaran maka harus diterima. Diceritakan, ya. Tutup dengan sebuah kisah, ya. Pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifatul Rasyidin, ya. Khalifahnya Bani Umayyah, ya, yang ke-8, ya. Cuma beliau ini terkenal soleh orangnya. Jadi Khalifah Rasyid itu ada 4: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu naiklah, ya, dinasti Umayyah, ya, Muawiyah, ya, keturunan beliau. Nah, salah satunya itu, ya, yang dari khalifah itu adalah Imam, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa, ya, kepemimpinan beliau, ya. Sehingga beliau ini digelar dengan Khalifatul Rasyidin yang ke-5, ya, setelah Sayyidina Ali. Artinya solehnya ia, ya, orangnya sangat zuhud, ya, orangnya soleh. Pada kekhalifahan beliau itu mengutus sahabat ke negeri Rom, ya, yakni Romawi. Jadi Romawi ini sudah ada sekali dari zaman dulu, ya.
Itu kalau tidak salah sekitar tahun 400 berapa Masehi runtuhnya Romawi ini ya. Jadi zamannya Rasulullah itu sudah ketemu dengan Romawi. Tapi orang-orang Romawi itu sibuk berperang dia dengan orang-orang Persia. Ketika itu negeri Arab itu sedang membangun kekuatan. Nah, ya, kekuatan. Nah, ketika itu diutuslah untuk memerangi negeri Romawi. Ketika terjadi perang, sahabat rupanya terpukul mundur sehingga ditawanlah 20 tentara daripada sahabatnya. Maka diperintahkan kepada salah satu daripada yang ditawan tadi oleh Kaisar. Ya, Kaisar ini rajanya Romawi. Ya. Kaisar ini rajanya Romawi. Kaisar. Untuk masuk ke dalam agamanya dan menyembah kepada berhala. Ya, dikatakan kalau kau masuk ke agamaku, sujud terhadap kepada berhala, maka akan aku jadikan engkau ya amiran, gubernur ya, atau pemimpin di negeri yang besar. Aku akan memberikan engkau bendera, memberikan engkau piagam dan kekuasaan. Tapi kalau engkau tak mau masuk ke dalam agamaku, kata Kaisar Romawi tadi, maka aku akan memenggal kepala kau. Sehingga ya tawanan tadi, sahabat yang Islam tadi mengatakanlah ba'ayabi'ula abi'uddin bidunya, aku tidak menjual agamaku dengan dunia ya. Maka dibunuhlah tadi sehingga terpenggallah kepalanya, bergelindinglah di fil maidan, 3 kali bergelinding dan dia membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Ketika dipotong kepalanya tadi menggelinding ya, membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau ya, dalam keadaan ridha dan yang diridhoi. Kata Allah, masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku ya. Ini yang pertama. Maka marahlah raja tadi, manggil lagi yang kedua, diambilnya lagi yang tawanan yang kedua. Dikatakan juga seperti yang demikian ya, kalau engkau tak mau masuk agamaku, nanti akan aku potong, aku penggal kepalamu seperti mana aku memenggal saudara engkau. Jawabannya juga sama, aku tidak menjual agamaku dengan dunia ya, dunia. Maka sesungguhnya engkau memiliki wilayah, memiliki kekuasaan untuk memenggal kepalaku, kata orang mukmin tadi yang ditawan, tetapi engkau tidak memiliki kekuasaan untuk memotong keimananku ya. Begitu ya orang-orang dulu tuh ya, imannya luar biasa ya. Bukan hanya ditawari kebebasan, bahkan ditawarkan untuk jadi raja, jadi gubernur. Kalau kau mau beriman ya, tak ada Islam lagi, ku berikan daerah, kekuasaan ya, kau punya bendera sendiri, kau punya kekuasaan sendiri, kau memerintah di negeri itu ya. Tapi orang-orang tersebut ya, orang-orang terdahulu tidak mau menerima hal tersebut ya. Maka dipenggallah lagi, menggelindinglah kepalanya tadi, sehingga dikatakan fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah
kutufuha nadiyah. Ya, ini Quran semua sini ya. Kalau yang tadi di atas itu surah Al-Fajr ya. Kalau yang ini suratul Haqqah ya. Ya. Maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai di dalam surga yang aliyah, yang tinggi, yang buah-buahannya nadiyah, yang sangat dekat ya. Jadi kalau di surga itu buah-buahannya dipetik itu tangan bisa langsung ya. Macam apa tuh kalau aku beridam gitu. Pendek dipetik begini sambil baring pun bisa dipetik ya. Dan itu tidak putus ketika dipetik berbuah lagi, dipetik berbuah lagi ya. Berhentilah tadi kepala tadi di sebelah pertama, kepala yang pertama tadi. Maka marahlah ya kaisar tadi dengan marah yang sangat syadidan ya, dan dia memanggil tawanan yang ketiga, diambilnya tawanan ketiga ya. Ditanya lagi, apakah engkau mau masuk ke dalam agamaku sehingga nanti akan aku jadikan engkau sebagai seorang raja? Maka yang ketiga ini fa'adrakathu syaqawah ya, dia mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga ini rupanya tergoda. Tawanan yang ketiga ini tergoda ya. Ya katanya waqala dakhaltu fi dinik wa ikhtaras dunya wa ikhtartu dunya 'alal akhirah ya. Aku maulah masuk ke agamamu ya, aku masuk ke dalam agamamu, aku memilih dunia terhadap akhirat. Artinya aku lebih memilih dunia ketimbang memilih akhirat. Maka berkatalah kaisar tadi kepada perdana menterinya ya, berikanlah dia balasan, berikanlah dianya pakaian, berikanlah dia ganjaran, berikanlah dianya bendera. Nah ketika itu si perdana menteri berkata kepada rajanya, wahai raja, bagaimana aku nak memberikan dia hadiah sebelum aku mencobanya? Raja, ya ini orang beriman, ini orang dia berpaling daripada agama Islam, belum tentu dia betul-betul berpaling. Sebelum kita coba, sebelum kita uji, ya kalau dia lulus ujian barulah ya kita percaya mestinya, jangan mudah terpercaya. Maka berkatalah ya faqala lil wazir ya, apabila ya perdana menteri tadi ya berkata kalau memang betul dia orang yang benar dengan ucapannya, hendaknya dia membunuh ya saudaranya laki-laki daripada saudaranya yang ditawan tadi, sehingga kita membenarkan apa yang dikatakan katanya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau kita coba suruh dia bunuh kawannya ya. Kalau dia berani bunuh kawannya, berarti betul dia memang betul-betul ingin ya masuk ke dalam agama kita. Berarti betul memang omongannya ya. Maka ya orang yang ketiga tadi ya, yang tercela, al-makhdhul, yang hina, mengambillah salah satu daripada sahabatnya, yakni dibunuhnya ya. Rupanya betul-betul dibunuh saudaranya. Maka memerintahkan raja kepada perdana menteri, ya sudah, ini berarti terbukti dia memang betul-betul mau ikut agama kita. Sudah kasih dianya misal, kasih dianya ganjaran, kasih dianya daripada apa yang kita janjikan tadi ya. Maka berkatalah perdana menteri dari kepada raja tadi ya, ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal untuk kita benarkan ucapannya ya. Kenapa ya? Karena dia tidak bisa menjaga hak saudaranya yang lahir, yang besar bersamanya. Bagaimana dia mau bisa menjaga ya, daripada hak kita ya. Jadi kalau bahasa anunya, oh raja kalau begini ya, rupanya omongan orang ketiga ini tidak bisa kita benarkan. Kenapa kata raja?
Dia aja bisa membunuh saudaranya yang hidup sama dia, yang besar sama dia, itu aja dihianatinya. Apalagi kita, pasti dia tidak akan menjaga hak kita. Itu rupanya ujiannya tadi adalah jebakan. Nah, ya, jebakan, sehingga apa? Raja menyuruh untuk membunuh orang yang ketiga tadi, ya, sehingga berkelindinglah kepalanya. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab afa anta tunqidhu man finnar, ya. Apabila telah ditetapkan, ya, daripada kalimatul adab, azab terhadap seorang hamba, ya, afa anta tunqidhu man finnar, apakah engkau dapat menyelamatkannya daripada api neraka? Sehingga berdiamlah yang tadi kepala ketiga berlinding tadi, ya, wa mahadra indara saini, jauh daripada dua kepala yang tadi yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Fasara ila adabillahi ta'ala wa na'udzubillah, maka dijadilah yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung daripada hal tersebut, ya. Ya, jadi pelajaran daripada kisah ini, ya, cocok dengan hadis yang di atas tadi, ya. Sejelek-jeleknya hamba yang mereka menjual dunia, menjual akhirat, ya, akhiratnya untuk kepentingan dunia. Ya, seperti yang ketiga tadi, akhirnya menjadi su'ul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan, ya, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dibunuh sama Kaisar Romawi tadi. Ya, semoga kita selalu terus belajar, ya, menjadi orang yang tidak sombong, ya. Selalu ingat tempat kembali kita, selalu kita memilih kehidupan dunia ini, ya, bukan perkara-perkara untuk mengumpulkan dunia, untuk bermegah-megahan, tetapi untuk mengingat jalan kita kepada akhirat, ya. Agama kita jaga, jangan sampai agama kita jual sebab kepentingan dunia yang syubhat, kepentingan dunia yang menyesatkan, ya, kepentingan dunia yang membawa kita kepada api neraka. Ya, amin Allahumma amin. Al-hadis tasi' wal 20, ya, hadis yang ke-29. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an, zidna ilman nafi'an, zidna ilman nafi'an wa zulha fahman amin. ولهب الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنى بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Rabbal ya Karim, demikianlah membaca maulid pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita, ya khususnya umumnya untuk kampung kita menyebar menyeluruh. Amin Allahumma amin. Dan juga pengajian singkat pada malam hari ini, semoga kita dapat mengamalkannya, diberikan istiqamah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma بتبرك كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.